Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Denis Setiawan, NIM B111210157. Jawaban nomor 1. Hukum bisnis rangkaian peraturan yang mengatur keseluruhan kegiatan bisnis atau kegiatan usaha agar tercipta keadaan perekonomian yang tertib dan lancar. Kegiatan bisnis dibagi menjadi 3 bidang, yaitu 1. Perdagangan, keseluruhan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan, baik di dalam maupun di luar negeri untuk tujuan memperoleh keuntungan, contohnya agen, grosir, toko swalayan. 2. Industri, kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa yang nilainya lebih berguna dari asalnya, contoh industri pabrik, pertanian, perkebunan, garmen, pertambangan, industri film atau hiburan. 3. Kegiatan jasa, kegiatan yang melaksanakan atau menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh perseorangan maupun oleh suatu badan, contoh jasa laundry, jasa persewaan mobil, jasa advokat, jasa perhotelan, jasa asuransi. Sumber hukum: peraturan perundang-undangan, peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh badan tertentu serta bersifat mengikuti imperatif. Kebiasaan, syarat kebiasaan dapat menjadi hukum meliputi adanya kebiasaan yang tetap dan berulang dalam jangka waktu lama. Jurisprudensi, putusan pengadilan terdahulu yang diikuti dan dijadikan sebagai dasar putusan oleh hakim-hakim berikutnya dalam hal menghadapi kasus yang sama jenis. Perjanjian, perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak mengenai suatu hal dan masing-masing memiliki hak dan kewajiban serta terikat dengan isi perjanjian. Traktat, perjanjian antar dua pihak negara atau lebih mengenai suatu hal atau perjanjian nasional, dapat bersifat bilateral maupun multilateral. Doktrin, pendapat para ahli hukum atau sarjana hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian masalah. Klarifikasi benda, benda tetap berupa tanah, rumah, gedung, mesin pabrik, hipotek atau jaminan utang atas benda tetap. Benda tidak tetap, benda bergerak, berwujud, alat transportasi, kapal, mobil, motor, dan lain sebagainya, alat telekomunikasi, mebel, hewan ternak. Benda bergerak tidak terwujud, piutang, hak gadai, hak merek gadai, paten, hak cipta, surat berharga. Jawaban nomor 3. PT Sangat Mandiri. Pembeda definisi PT: badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham serta memenuhi syarat dalam perundang-undangan. PT: badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri saham. Dalam menjalankan perusahaan berjenis perseorangan terbatas, modal saham yang dimiliki bisa dijual kepada pihak lain. Hukum: Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHD, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil atau menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang perubahan modal dasar perseorangan terbatas. Cara pendiri: pengajuan nama PT, pembuatan SKDP, pembuatan akta pendirian PT, pembuatan NPWP, pembuatan anggaran dasar perseroan, mengajukan SUP, mengajukan tanda daftar perusahaan atau TDP, berita acara negara Republik Indonesia atau BNRI. Modal dasar, modal yang mendasar PT minimal 50 juta, dapat lebih besar dari 50 juta dalam hal kegiatan usaha tertentu yang diatur undang-undang tertentu. Modal ditempatkan, modal yang disanggupi oleh para pendiri untuk disetor ke dalam kas PT saat didirikan 25% dari modal dasar. Modal disetor, modal yang disetor di dalam kas PT minimal 25% dari modal yang ditempatkan atau keseluruhan berupa saham. Organisasi, rapat umum pemegang saham atau RUPS merupakan organ tertinggi dalam PT yang memiliki wewenang memiliki keputusan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan PT. Komirasi, memiliki wewenang melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kegiatan PT. Direksi, memiliki wewenang melakukan pengelolaan dan pengusahaan PT. Tanggung jawab terbatas sebesar saham yang dimiliki. Pembubaran, alasan pembubaran berdasarkan keputusan RUPS berakhirnya jangka waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.